Waalaikumsalam, Ibu. Apa kabar Bu Putri hari ini? Alhamdulillah, saya hari ini sehat, Ibu. Alhamdulillah. Bu Putri, nanti siang ada sesi coaching bersama Bu Rensi, Bu ya? Ya, benar, Bu. Saya hari ini berencana nanti akan melakukan coaching dengan Bu Rensi pada Mm-mm. pukul 12 siang. Oh, baik. Jadi Bu Putri, kehadiran saya di sini adalah memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang ingin Bu Putri kembangkan nanti ya Bu ya. Ya, Maka dari itu, saya akan mengamati proses coaching yang akan Bu Putri laksanakan kepada Bu Rensi. ya. Baik, Ibu. Saya sudah siap dan saya juga berterima kasih kepada Ibu karena sudah bersedia menjadi pengamat saya untuk melakukan coaching bersama Bu Rensi. Baik, sama-sama Bu Putri. Nah, sebelum Bu Putri mulai proses coachingnya nanti, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan dan nanti saya juga akan bertanya kepada Bu Putri ya. Ya, Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan dulu rubrik penilaian dari coaching yang akan Bu Putri lakukan nanti. Jadi poin-poin yang akan saya amati saat Bu Putri melakukan proses coaching nanti itu, saya akan melihat apakah Bu Putri melakukan percakapan coachingnya sesuai dengan alur Tirta atau tidak. Kita ketahui bersama Bu ya, bahwa alur Tirta terdiri dari tujuan umum, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan juga tanggung jawab ya Bu ya. ya, siap, Ibu. Selanjutnya, saya juga akan mengamati apakah Bu Putri melakukan percakapan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching. Nah, prinsip coaching itu ialah membentuk kemitraan dengan coachee, kemudian menggali potensi coachee dan memaksimalkan potensinya ya Bu ya. Ya. Selanjutnya, kompetensi inti dalam coaching yang perlu diperhatikan ialah kehadiran penuh atau present, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, Bu Putri juga nanti mendengarkan secara aktif terhadap coachingnya. Ketika Bu Putri mengajukan pertanyaan berbobot, Bu Putri juga mendengarkan dengan rasa. Rasa di sini maksudnya adalah recite atau menerima, acknowledge atau memberi tanda, summarize atau membuat kesimpulan, dan ask atau menanyakan. Nah, Bu Putri bisa menerima pernyataan-pernyataan dari coachnya Bu Putri nanti. Siap, Ibu. Kemudian Bu Putri bisa memberikan pertanyaan yang terbuka. Lalu Bu Putri juga bisa merangkum pernyataan maupun permasalahan dari coach dan juga Bu Putri bisa memberikan apresiasi kepada coach. Apakah Bu Putri sudah jelas tentang rubrik penilaiannya? Ya. Alhamdulillah Bu, dengan apa yang Ibu sampaikan, saya sudah cukup jelas. Nanti pada Ya. saat saya melaksanakan coaching, saya akan Hmm, berencana akan melakukan sesuai dengan alur tirta seperti yang Ibu sampaikan. Saya juga ya. akan menerapkan prinsip-prinsip dan Hmm, kompetensi inti ya. di dalam coaching. Jadi saya sudah cukup jelas dengan rubrik yang telah Ibu sampaikan tadi. Baik. Selanjutnya izinkan saya bertanya Bu ya. Pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Bu Putri kembangkan nanti? Jadi untuk kegiatan coaching pada kali ini ada Mm-mm. beberapa kompetensi yang ingin saya kembangkan, Ibu. Jadi nanti Ya. pada saat melakukan coaching Mm-mm. ada tiga Mm-mm. kompetensi yang ingin saya kembangkan. Yang Mm-mm. pertama tentang kehadiran penuh ketika melakukan coaching. Ya. Kemudian mendengarkan dengan aktif apa yang disampaikan Mm-mm. oleh coach saya, yaitu Bu Ya. Rensi. Dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot, Ibu. Baik.
Kira-kira dari ketiga kompetensi yang ingin Bu Putri kembangkan tadi itu, bagian mana ya yang secara spesifik Bu Putri ingin saya observasi? Untuk yang kompetensi tadi, Bu, yang untuk secara Mm, spesifik yang ingin saya kembangkan, yang ya, pertama pada bagian mendengarkan dengan aktif, mm, kemudian cara saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot bagi Koci agar mm. beliau nantinya bisa menyelesaikan permasalahan yang beliau hadapi. Baik. Jadi fokus kompetensi coaching yang ingin saya observasi yaitu mendengarkan aktif dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu ya. Iya, Ibu. Kemudian seperti apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bu Putri inginkan? Iya. Yang pertama, Ibu, indikator yang saya inginkan adalah saya mampu menyimak dan saya Mm, lebih banyak mendengar, Bu. Jadi, saya menjadi seorang pendengar yang aktif ya, sehingga beliau bisa dengan nyaman menyampaikan keluh kesahnya kepada saya. Serta heeh, nanti saya menghindari dan melabeli asumsi maupun mm. asosiasi dan yang kedua saya nanti bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka. Baik. Jadi demikian Bu ya kegiatan praobservasi kita kali ini. Terima kasih sudah menjabarkan dengan begitu rinci kompetensi yang ingin Bu Putri capai dan yang ingin saya observasi. Selanjutnya, silakan Bu Putri melaksanakan kegiatan coachingnya bersama Bu Rensi Bu ya. Siap, Ibu. Nanti setelah Bu Putri selesai melakukan coaching, kita bertemu lagi untuk berbincang sejenak tentang hasil proses coaching yang akan Bu Putri lakukan. Yes. Sampai ketemu lagi ya Bu Putri ya. Ya, siap Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu sebelumnya. Ya, sama-sama Ibu Putri. Selamat siang Bu Rensi. Selamat siang, Bu Putri. Ya, bagaimana kabarnya Bu Rensi hari ini? Ya, kabar saya cukup sehat. Cukup sih. Nampaknya Ibu terlihat lesu ini. Mm-mm. Ada apa ini? Ya, eh, saya cukup kewalahan dengan tugas-tugas saya untuk mengatur waktu, sehingga saya mengalami cukup besar ya tekanan yang saya hadapi akhir-akhir ini. Kesulitan ini sulit untuk saya temukan, menemukan keseimbangan di dalamnya. Oke, baik Ibu. Terdengar memang apa yang Ibu sampaikan tadi adalah hal yang memang tanggung jawab yang cukup berat yang harus bisa Ibu kelola. Harapan Ibu ke depannya dengan permasalahan yang Ibu hadapi sekarang kira-kira apa Ibu? Ya, saya berharap saya bisa menemukan solusi apa kira-kira jalan keluar yang harus saya dapatkan menghadapi persoalan yang saya hadapi saat ini. Kalau bisa lebih lanjut, Bu Rensi bisa tidak menjelaskan sedikit permasalahannya sebenarnya seperti apa sih, Bu, yang Ibu alami sekarang? Apakah dengan tanggung jawab yang berat itu membuat Ibu menjadi kewalahan dan bagaimana, Ibu? Ya, eh, saya Bu seorang ditunjuk ya menjadi wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Kemudian setelah itu saya pun juga ternyata lulus untuk mengikuti CGP. Kemudian lulus juga di tengah-tengah perjalanan saya melaksanakan CGP, saya lulus PKGBI, pengembangan kompetensi guru bahasa Inggris. Nah, itu juga ibaratnya itu adalah tugas-tugas di luar tanggung jawab saya sebagai guru yang mengajar dari pagi sampai sore. Sehingga saya merasa benar-benar tumpang tindih ya. Eh, apa yang harus saya lakukan? Em, di sisi lain, saya juga harus memikirkan keluarga juga. Jadi kadang-kadang pekerjaan saya bawa sudah sampai di rumah dan itu cukup menyita sebagian waktu bahkan sudah tidak memperhatikan lagi anak-anak ya dan keadaan rumah itulah yang membuat saya benar-benar bergumul lah seperti itu Bu. Ya.
Mendengar cerita Ibu tadi, saya bisa merasakan betapa dilemanya Ibu dengan tanggung jawab yang cukup besar antara pekerjaan, kemudian dengan hubungan dengan keluarga. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini, Bu, saya ingin tanya, kira-kira sebenarnya prioritas utama Ibu dalam hal ini itu apa, Ibu? Eh, Sebenarnya semuanya ya, Bu, ya. Mm-mm. Semuanya prioritas, semuanya Ya. penting ya untuk saya kerjakan. Mm. eh saya ingin lebih fokus mengajar lah seperti biasa. Tetapi di sisi lain, sebagai seorang calon guru penggerak juga, ini sesuatu yang ingin saya utamakan juga gitu, Bu. Jadi di sini, Bu, saya sebenarnya ingin bagaimana saya mengatur waktu, memanage waktu ini. Ini yang mungkin ya yang saya lagi pergumuli. Iya. Seperti apa yang harus saya lakukan? Oke, baik Ibu. Berarti tujuan Ibu ini ingin sekali menyeimbangkan antara semua tugas yang Ibu eh, hadapi sekarang, mulai dari sebagai wakakesiswaan, kemudian sebagai guru tentunya, lalu sebagai guru penggerak. Nah, Ya. kira-kira dari hasil identifikasi Bu Rensi tadi, eh, apa yang bisa Ibu lakukan? Rencana apa yang ingin Ibu lakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini? Ya, saya punya rencana mungkin ya, ingin menyampaikan ke kepala sekolah supaya ada tim atau ada orang yang bisa ditunjuk untuk sementara waktu untuk mendelegasikan tugas tanggung jawab saya sebagai wakil kesiswaan untuk membantu saya saja ya, untuk di lapangan. Kalau program kan tetap saya akan memantau, kemudian saya akan melis atau eh, membuat waktu mengerjakan saya di mana dengan melihat jadwal-jadwal mata pelajaran dan mencocokkan dengan jadwal-jadwal CGP, mungkin seperti itu. Kemudian untuk PKGBI mungkin saya akan kerjakan di waktu luang antara di sela-sela waktu istirahat saya sedikit. Yang itu saya lakukan. Kemudian untuk tugas tanggung jawab saya di rumah, mungkin eh, ada hari atau ada ya ada waktu yang saya gunakan untuk lebih mengurus rumah. Mungkin memang ada sedikit berbeda, tapi saya akan mengupayakan mengatur waktu tersebut, membuat list mana prioritas yang akan saya kerjakan hari itu. Jadi mungkin saya seperti itu, Bu, ya. Hmm. Luar biasa, Bu Rensi. Tadi saya dengar Ibu sudah mengidentifikasi rencana-rencana apa saja, langkah-langkah apa saja yang ingin Ibu lakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang akan Ibu hadapi. Apalagi tanggung jawab Ibu, salah satunya tadi sebagai wakakesiswaan itu yang menurut saya memang yang paling berat ya, Bu ya. Karena Ya, eh, sebagai tangan kanan, ibaratnya tangan kanan dari kepala sekolah ya, Bu ya. Jadi memang kita ya, harus bisa membantu kepala sekolah dengan permasalahan-permasalahan yang ada. Nah, kira-kira Bu Rensi, selain langkah-langkah tadi yang sudah Ibu lakukan, eh, apa rencana lainnya selain misalnya bertemu dengan tim kesiswaan? Tadi kan Ibu bilang akan bertemu dengan kepala sekolah dan menyampaikan bahwa Ibu memerlukan tim, tuh Bu. ya, Setelahnya, ke depannya, tindak lanjutnya, kira-kira apa yang ingin Ibu lakukan? ya, mungkin saya em, setelah saya bertemu dengan tim, mungkin kami akan bicarakan hal-hal apa saja yang bisa dilakukan di lapangan yang membantu saya untuk mengatasi persoalan-persoalan anak sekolah. Kemudian untuk tugas tanggung jawab di apa namanya di kelas, mungkin saya bisa mengidentifikasi ya langkah-langkah membuat modul ajar saya itu yang ibaratnya saya bisa lakukan eh lebih apa namanya ya? Saya bisa membuatnya lebih tidak terlalu apa namanya, tidak terlalu rumit lah untuk saya lakukan kegiatan ini karena ini memang benar-benar apa namanya
tumpang tindih, tetapi itu bukan sesuatu yang harus kita tinggalkan atau kita kurangi. Kemudian untuk tugas-tugas saya sebagai CGP mungkin seperti tadi Bu, saya akan melis mana nih yang akan saya utamakan untuk saya kerjakan, prioritaskan. Mungkin dari situ saya akan melihat jadwal lagi karena mungkin selama ini saya kurang konsentrasi dengan jadwal. Betul. Jadi kadang-kadang itu jadwal, oh ternyata ini belum lihat nih jadwal, apalagi ada perubahan-perubahan. Oh ternyata jam segini sudah masuk elaborasi, dan lupa gitu. Nah kadang-kadang jadi telat dan seterusnya. Nah itu mungkin yang akan saya, supaya nanti lebih efektif, mungkin seperti itu yang akan saya lakukan, Bu. Iya, luar biasa Bu apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, mulai dari tujuan Ibu, kemudian cara Ibu mengidentifikasi permasalahan yang Ibu hadapi, lalu rencana-rencana yang akan Ibu capai itu terdengar sangat baik. Sekarang saya ingin bertanya bagaimana perasaan Ibu setelah menyampaikan dan merencanakan langkah-langkah yang sudah Ibu susun tadi. Ya, saya merasa plong karena beberapa waktu ini saya merasa loh, apa nih yang harus saya lakukan, apalagi ketika menghadapi beberapa tugas ke depan, ada lagi tugas tambahan nih dari PGRI. Jadi jadi cari-cari celah ya gitu ya, kan, cari-cari celah. Tapi bersyukurnya bahwa lewat apa perbincangan kita hari ini, saya bisa menemukan, mendapatkan setidaknya pencerahan, setidaknya ada yang menumpuk selama ini bisa saya cairkan gitu. Sebenarnya mungkin ada dalam pikiran saya kali ya, cuman mungkin tidak terarah saya harus seperti Iya. apa gitu. Saya senang mendengar itu semua, Ibu. Saya harap dan saya percaya bahwa Bu Rensi ini mampu untuk mengelola dengan baik. Nanti ke depannya sambil kita berjalannya waktu, kita jadwalkan lagi mungkin Bu Iya, Bu. pertemuan apakah melihat apa yang sudah Ibu rencanakan ini berjalan dengan baik atau tidak. Seperti itu ya, Bu ya. Nah, Iya, Bu. yang terakhir mungkin Bu, apa kesimpulan yang mungkin bisa Ibu tarik dari pertemuan kita pada siang hari ini, Bu? Ya, eh, kesimpulan saya yang pertama bahwa ternyata kita tidak sendirian ya. Ketika kita Iya, ada punya persoalan, kita membutuhkan seseorang untuk bisa eh, mengarahkan kita atau menggiring kita untuk menemukan tujuan yang kita ingin capai. Yang kedua, eh, ternyata ketika kita terbuka, lebih terbuka, selama ini mungkin saya terlalu tertutup ya. Lebih terbuka, ternyata kita bisa menemukan solusi. Jadi ternyata saat kita membangun komunikasi itu lebih banyak faedahnya. Kita bisa keluar dari masalah kita dan kita bisa dengan kesimpulan bahwa kita membutuhkan orang untuk ada di samping kita. Itu Bu. Terima kasih. iya. Oh, luar biasa sekali ya Bu Rensi. Ternyata kita tidak bisa ya hidup Ya, sendirian. Pasti butuh orang lain untuk setidaknya membantu memberikan solusi terhadap permasalahan yang kita hadapi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bu Rensi sudah mau terbuka, mau meluangkan waktunya untuk bersama-sama berdiskusi pada siang hari ini untuk menyelesaikan permasalahan yang Ibu Rensi hadapi. Selamat siang Ibu. ya. Selamat siang dan terima kasih Bu Putri atas eh, arahannya hari ini. Ya, sama-sama Ibu. Wah, Bu Putri luar biasa ya. Coachingnya tadi sudah berjalan dengan lancar. Kalau saya perhatikan perasaannya Bu Putri bagaimana ya setelah melakukan coaching tadi? Iya. Kalau setelah melaksanakan coaching tadi, Bu, tentunya saya merasa senang juga bisa membantu rekan saya di sekolah menyelesaikan permasalahan yang beliau hadapi. Saya juga merasa kompetensi yang saya harapkan juga Mm-mm. sudah bisa tercapai, Bu. Saya juga merasa sangat bahagia bisa bercerita banyak dengan Mm. coaching sehingga semua permasalahan-permasalahan yang dihadapi coach, yaitu Bu Rensi, bisa Mm. tersampaikan pada saat coaching tadi. Alhamdulillah. Bu Putri, jika kita merujuk pada indikator ketercapaian dari pengembangan yang Bu Putri harapkan pada coaching tadi, kira-kira apa saja yang sudah Bu Putri lakukan pada proses coaching tadi?
Jadi setelah melaksanakan proses coaching tadi, Bu, saya merasa sudah mampu, walaupun Mm-mm. memang ya namanya proses belajar ya, Bu, saya sudah mampu fokus terhadap coaching, yaitu dengan Mm-mm. mendengarkan secara aktif dan Mm-mm. mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang cukup berbobot, Ibu. Baik, berarti sudah tercapai Bu ya tujuan atau indikator pengembangan yang Bu Putri harapkan. Baik, sekarang izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi terhadap Ibu Putri ya Bu ya. Jadi berdasarkan observasi saya, menurut saya Bu Putri percakapan dalam coaching sudah sesuai dengan alur Tirta. Kemudian Bu Putri juga sudah menanyakan tujuan kepada coaching. Bahkan dalam sesi coaching, tadi itu Bu Putri sudah mengarahkan Bu Rensi untuk mengidentifikasi permasalahannya. Kemudian Bu Putri juga sudah merencanakan aksi untuk menyelesaikan permasalahannya. Dan juga Bu Putri sudah memancing Bu Rensi untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dalam menjalankan rencana aksinya. Nah, Bu Putri juga selain itu sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching penuh. Nah, Bu Putri juga tadi sudah fokus dengan coachingnya, saya perhatikan tadi. Kemudian saya menilai bahwa Bu Putri itu sudah melakukan kehadiran penuh dan Bu Putri juga sudah mendengarkan aktif dan juga bahkan Bu Putri sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot seperti yang Bu Putri sampaikan pada saat pra observasi tadi. Itu adalah fokus kompetensi yang ingin saya observasi ya. Iya, Bu. Baik, jadi menurut saya itu tadi sudah sangat baik Bu Putri yang sudah Bu Putri lakukan, juga sudah mampu untuk mencapai sesuai dengan harapan yang Bu Putri sampaikan pada saat pra observasi tadi. Kompetensinya menurut saya sudah tercapai Bu Putri dan Alhamdulillah, Bu. alhamdulillah. Alhamdulillah kalau Ibu sudah menilainya tadi, apa yang sudah saya lakukan sudah Heeh, sesuai dengan alur Tirta, sudah mampu heeh. mengajak coach saya untuk lebih terbuka dengan permasalahannya. Saya tenang sekali mendengar umpan balik yang sudah Ibu berikan kepada saya. Semoga ke depannya saya bisa belajar lebih baik lagi, Bu. Baik, sama-sama Bu Putri. Jadi hasil coaching yang baru saja Bu Putri lakukan, kira-kira kompetensi apa lagi sih yang ingin Bu Putri kembangkan berikutnya, Bu? Ya, baik Bu. Jadi saya berencana ke depannya tentunya kita sebagai coaching tuh harus belajar terus ya Bu ya. Jadi nanti ke Mm-mm, depannya saya akan terus melakukan latihan-latihan lebih mm-mm. intensif dengan mendengarkan secara aktif maupun Ya, merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif lagi mm-mm. untuk coaching saya sehingga nanti pada saat melakukan coaching ke depannya saya bisa bercerita lebih banyak dengan coaching dan coach saya bisa menyampaikan apa yang ada di dalam permasalahannya. Baik. Semoga kompetensi tersebut ke depan Bu Putri bisa kembangkan sesuai dengan harapan Bu Putri nantinya, Bu ya. Ya, baik Bu. Nanti saya akan berusaha. Jika ada hal-hal yang memang saya belum pahami, saya akan tanya kepada Ibu. Mohon maaf kalau nanti saya sering-sering bertanya ya Bu ya. Aman, Heeh. Bu. Saya akan terus melaksanakan latihan-latihan dalam kegiatan Hmm, coaching sehingga ke depannya nanti saya akan menjadi lebih baik. Amin. Kira-kira Bu Putri ada hal lagi nggak yang ingin disampaikan lagi? Menurut saya untuk kali ini sudah cukup, Ibu. Baik, kalau begitu saya tutup untuk perbincangan kita hari ini, Bu ya. Ya. Dapat saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Putri. Wah, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sol.